Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan kami di channel Guru Bangor. Seperti biasa, kami akan membuka sedikit sejarah salah satu tokoh ataupun pejuang yang ada di negara kita Indonesia. Yang kali ini tokoh yang akan kita buka adalah salah seorang ulama sekaligus pejuang ketika zaman penjajahan Belanda maupun Jepang yang berasal dari tanah Betawi. Sebelum kita lanjut bercerita tentang kisah beliau, jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe untuk perkembangan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, sebangsa, dan setanah air, pada episode kali ini kita berlanjut berkisah tentang salah seorang tokoh ulama sekaligus pejuang yang mana beliau berasal dari tanah Betawi, tepatnya di daerah Klender, Jakarta Timur. Semasa hidupnya beliau tidak hanya masyhur keulamaannya, tetapi beliau juga terkenal sebagai seorang pendekar, seorang jago, seorang yang mahir dalam ilmu silatnya, main pukulnya. Beliau adalah Kiai Haji Darip, atau biasa dikenal oleh masyarakat sekitar Engkong Haji Darip, di mana kehidupan beliau, Haji Darip semasa kecilnya tidak pernah mengenyam pendidikan formal seperti kebanyakan ulama-ulama yang lainnya. Beliau bisa membaca dan menulis, belajar dari teman-temannya. Akan tetapi ketika beliau beranjak dewasa, Haji Darip dikirim oleh kedua orang tuanya untuk menempuh ilmu pendidikan di kota suci Makkah dan Madinah, sehingga beliau berguru di sana dan memiliki banyak guru. Di antara guru-guru yang beliau belajar kepadanya yaitu As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Mekah, di mana ketika beliau berguru di kota suci Makkah dan Madinah, Haji Darip tidak terlalu lama, langsung kembali ke Indonesia dan berdakwah dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, sehingga Haji Darip bergabung dengan ulama-ulama pada masa itu. Di antaranya beliau bergabung dan dekat dengan Kiai Haji Hasbiallah dan juga Kiai Haji Mursyidi. Dengan beliau-beliaulah Haji Darip kemudian berdakwah dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, sehingga nama Haji Darip itu masyhur di kalangan masyarakat. Akan tetapi tidak berapa lama terjadilah pergolakan penjajahan, khususnya
dari Jepang yang ketika itu menjajah bangsa kita Indonesia setelah Belanda menjajah Republik Indonesia. Di tengah penjajahan Jepang, Haji Darip mengumpulkan masyarakat dan juga para pendekar-pendekar maupun para jago yang ketika itu banyak berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat. Dengan kesaktiannya dan dengan karomahnya, semua para jago, semua para pendekar tunduk terhadap Haji Darip, sehingga mereka semua menjadi anak buahnya dan di bawah satu pimpinan, yaitu satu komando di bawah Haji Darip. Sehingga ketika pergolakan terjadi, disitulah Haji Darip melawan penjajah Jepang dengan pasukan-pasukannya. Beliau menyisir tentara-tentara Jepang yang masih menduduki pos-pos yang ada di sekitaran Jakarta ataupun Bekasi. Dan beliau, Haji Darip, juga membantu perjuangan Kiai Haji Nur Ali ketika itu dengan mempersiapkan senjata-senjata yang akan dikirimkan kepada pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Kiai Haji Nur Ali. Ketika Haji Darip dengan pasukannya berjalan kaki menuju ke Kerawang, terjadilah pertempuran di daerah Bekasi ketika itu, yang mana dalam perjalanan tersebut Haji Darip bersama pasukannya terjadi tembak-menembak dengan tentara-tentara Jepang. Di situ disaksikan oleh salah seorang dari pasukannya dan mengatakan kalau dia memang sakti, peluru saja ditadangin pakai ember. Itu kesaksian dari salah seorang pasukannya yang menyaksikan kesaktian dari Haji Darip. Dan pernah Haji Darip ketika ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, banyak dari sipir-sipir penjara menyaksikan Haji Darip walaupun sudah ditangkap dan dipenjara, akan tetapi setiap malam sipir-sipir tersebut melihat Haji Darip selalu sholat tahajud di luar sel. Dan setelah melaksanakan sholat tahajud, Haji Darip kembali lagi ke dalam sel. Ataupun banyak juga yang melihat ketika beliau di penjara, beliau pada waktu-waktu malam selalu bebas berkeliaran di luar, sehingga bisa mendatangi, mengunjungi keluarganya. Akan tetapi ketika sudah waktunya, beliau masuk kembali ke dalam sel. Ini membuktikan karomah, keunggulan dari Kiai Haji Darip. Bahkan beliau sekalipun keluar dari sel, beliau tidak kabur. Akan tetapi setelah memenuhi hajatnya, beliau kembali lagi ke dalam sel, sehingga membuat sipir-sipir penjara tersebut segan kepada beliau. Haji Darip semasa hidupnya bukan hanya terkenal sebagai ulama ataupun pendekar yang disegani, yang berkarisma, sehingga banyak dari para tokoh-tokoh pejuang nasional ini yang dekat kepada beliau. Di antara dari banyak tokoh itu, yang dekat kepada beliau adalah Insinyur Soekarno
sang proklamator, yang mana Bung Karno ini tidak segan-segan selalu meminta nasihat maupun taktik perperangan kepada Haji Darip. Sehingga ketika pada suatu perjalanan dari Jakarta menuju ke kota Bekasi ketika itu, yang pada mulanya Bung Karno dan beberapa orang lainnya ingin pergi menumpangi kereta api, akhirnya tidak jadi dikarenakan banyak begal ataupun orang-orang jahat yang akan merampas di tengah perjalanan. Yang pada akhirnya Bung Karno meminta Haji Darip untuk mengawalnya pergi dari Jakarta ke Bekasi dan kembali lagi ke Jakarta dengan dikawal oleh Haji Darip. Bukan hanya itu, ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, beliau Haji Darip hadir di tengah-tengah masyarakat menggunakan celana pendek. Bisa jadi beliau di sana menjaga sekaligus mengamati apakah masih ada pengacau-pengacau yang akan mengacaukan pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena pada sebelumnya Bung Karno dan Bung Hatta meminta kepada Haji Darip dan pasukannya untuk menyisir pinggiran kota Jakarta agar tidak ada pengacau ketika dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pernah suatu ketika Bung Karno bertanya kepada Haji Darip, "Pak Kiai, mau duduk di kursi pemerintahan yang mana? Nanti akan saya kabulkan." Haji Darip menjawab, "Saudara jangan pikirin saya, tapi saudara pikirin saja nasib kesejahteraan anak buah saya yang jumlahnya ada ribuan." Bung Karno pun menjawab, "Baiklah kalau begitu." Setelah perjuangan beliau dan Indonesia kembali kepada kemerdekaannya, terjadilah huru-hara di mana banyak kelaparan, tiada lapangan pekerjaan, sehingga banyak bandit-bandit maupun penjahat-penjahat dan pemeras-pemeras yang memeras toko-toko, warung-warung, sehingga banyak dari golongan etnis Tionghoa memajang foto-foto beliau di warung-warungnya, di toko-tokonya. Dan setiap bandit-bandit yang ingin memeras toko-toko mereka semua, mereka bandit-bandit tersebut berpikir 1000 kali karena di sana terpampang foto Haji Darip. Dan pada akhirnya Haji Darip pun berpesan kepada anak-anaknya agar tidak menuntut kepada pemerintah supaya dirinya diberikan gelar pahlawan ataupun pejuang kemerdekaan. Sehingga sampai sekarang dari keluarganya maupun dari sahabat-sahabatnya yang lain, dan bahkan keinginan beliau sendiri tidak menuntut dijadikan sebagai pahlawan nasional ataupun pejuang kemerdekaan.
Akan tetapi, walaupun seperti itu, nama beliau tercatat secara administratif di BPPP Angkatan 45. Itulah perjuangan beliau membantu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan beliau ketika Indonesia sudah merdeka kembali lagi ke musola-musola untuk berdakwah, mengajarkan masyarakat tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekilas perjuangan seorang ulama, pejuang dan pendekar yang berasal dari tanah Betawi, yang dijuluki semasa hidupnya Panglima Perang dari Klender. Mudah-mudahan kita semua selalu bersyukur kepada Allah berkat perjuangan beliau dan ulama-ulama yang lainnya, kita bisa terbebas dari penjajahan dan bisa tenang melaksanakan aktivitas yang patut kita syukuri, dan kita jaga kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya agar perjuangan beliau-beliau tidak sia-sia. Dan tugas kita sekarang yaitu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan selalu menjalin persatuan dan kesatuan. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.